Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat, kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagianya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia? Sahabat seluruh Kristiani, hari ini kita akan membahas mengenai ketidakadilan. Mungkin kita pernah merasakan diperlakukan secara tidak adil, atau mungkin kita pernah mendengar atau melihat ada orang yang diperlakukan secara tidak adil, yang lemah ditindas oleh yang kuat, hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Ketidakadilan semacam itu ternyata sudah dapat kita temukan sejak sekitar 3000 tahun yang lalu. Dalam perikop yang baru saja kita simak tadi, kita membaca dan melihat bagaimana praktek ketidakadilan justru sering terjadi di lembaga pengadilan, di tempat di mana orang mencari keadilan, malah sering terjadi ketidakadilan. Namun begitu, pengkhotbah tetap percaya bahwa Tuhan Allah akan mengadili semuanya, karena segala hal ada waktunya. Pengkhotbah melanjutkan pembahasannya dengan membandingkan antara manusia dan binatang. Bagi pengkhotbah, manusia dan binatang mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama akan menuju satu tujuan, yaitu kematian. Tetapi ada perbedaan mendasar antara manusia dan binatang. Pengkhotbah menuliskan bahwa tujuan akhirnya berbeda. Roh binatang akan turun ke bawah untuk mengalami kematian yang kekal, sedangkan roh manusia akan naik ke atas kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini adalah hal yang ditekankan oleh pengkhotbah, supaya manusia mengerti bahwa ada bedanya dengan binatang. Bagi pengkhotbah, banyak orang tidak mengetahui atau tidak mau tahu bahwa ada perbedaan antara manusia dan binatang, sehingga mereka bertindak dengan tidak adil dan tanpa rasa takut, seolah-olah akhir hidup mereka hanya akan seperti binatang yang mati begitu saja. Tidak, manusia akan mengakhiri hidupnya dengan rohnya kembali kepada Allah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban. Allah akan memberikan keadilan
yang setimpal sesuai dengan apa yang sudah diperbuat, yaitu keadilan maupun ketidakadilan yang sudah pernah dilakukannya. Sahabat Suluh Kristiani, ketidakadilan merajalela di dunia, dan Tuhan seolah-olah membiarkan ketidakadilan terjadi terus-menerus. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa setiap orang, sesuai berita dari Pengkhotbah 12 ayat 14, harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan pada akhirnya semua orang akan mendapatkan keadilan yang setimpal. Oleh karena itu, tidak perlu merasa kecewa, tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa cemas dengan ketidakadilan yang terus-menerus terjadi di sekitar kita. Sebab kita mengimani, jika tidak di dunia ini, maka di dalam kehidupan setelah kematian, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, di ayat terakhir dari bacaan kita tadi, yang perlu dilakukan oleh manusia hanyalah menyerahkan kepada Tuhan yang akan menjadi hakim yang adil, dan kita mengerjakan bagian kita yang menurut kitab Pengkhotbah adalah bergembira. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Di tengah-tengah segala ketidakadilan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berharap kepada keadilan yang akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang tanpa terkecuali. Dan biarlah di tengah-tengah segala ketidakadilan pun kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap bergembira, sebab kami mempunyai Tuhan yang akan menjadi hakim bagi semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.